Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Datuk Tongkat mendapat kunjungan Pati Wulung Kerso di kediamannya atas perintah Sri Baginda. Ada apakah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ini fitnah busuk keparat, teriak Datuk Tongkat. Saya menggebrak meja kayu di hadapannya hingga hancur berkeping-keping. Buah! Surat itu diremasnya lalu dibantingnya ke lantai. Sepasang matanya melalak menatap dua orang yang tegak di hadapannya sambil melipat sepasang tangan masing-masing di depan dada. Kalian berdua adalah sahabat-sahabatku. Kalian pasti tidak mau mempercayai isi surat itu, bukan? Kembali sang datuk bicara. Apa yang tersirat itulah yang nyata, Dimas Sindu, menjawab kakek berpakaian biru berikat pinggang putih yang tegak memegang seuntai tasbih hijau. Mulutnya senantiasa komat kamit menapaskan sesuatu. Dia adalah Ki Rawe Jambor, hulu balang barisan pertama yang memiliki kepandaian 2 tingkat di atas Datuk Tongkat dan merupakan pimpinan dari seluruh tokoh silat istana yang mengabdikan diri pada kerajaan. Di sebelah Ki Rawe Jambor berdiri seorang lelaki berwajah pucat angker. Kedua pipi dan rongga matanya sangat cekung. Dia dikenal dengan nama Imo Gantra, merupakan hulu balang barisan kedua dan memiliki kepandaian 1 tingkat di bawah Ki Rawe Jambor atau 1 tingkat di atas Datuk Tongkat. Perlahan-lahan Sindu Kalasan tegak dari kursi yang didudukinya. Dadanya turun naik, tanda perasaannya berkobar. Dia memandang berganti-ganti pada kedua tokoh di hadapannya lalu berkata, "Kalian tidak bicara banyak. Jadi, apakah kalian datang untuk menangkapku? Menangkap sahabat sendiri? Antara kita tetap sebagai sahabat-sahabat tak terpisahkan, Dimas Sindu," menyauti Imo Gantra. "Hanya dalam soal tugas harap kau suka memisahkan persahabatan dan kenyataan. Kami harap kau ikut secara baik-baik. Di hadapan Sri Baginda, kau akan berusaha membelamu." Datuk Tongkat menyeringas sinis mendengar kata-kata Ki Rawe Jambor itu. "Jika kalian berniat membelaku, kalian tak akan sampai datang kemari. Tidak kusangka sahabat-sahabat yang kukira sejati malam ini menunjukkan belangnya. Jika kalian tidak menangkapku, silakan." Habis berkata begitu, Datuk Tongkat berteriak keras. "Ya!" Tubuhnya melesat ke atas, melewati antara bahu Imo Gantra dan Ki Rawe Jambor, dan sampai di taman gedung. 2 lusim prajurit yang sejak tadi berjaga-jaga segera mengurung. Sementara Imo Gantra dan Ki Rawe Jambor sudah berkelebat dan tegak mengapit sang datuk. "Dimas Sindu, aku anjurkan agar kau menyerah secara baik-baik agar tak ada darah yang tertumpah." Datuk Tongkat tertawa panjang. "Mulutmu sungguh manis, tapi hatimu palsu. Aku lebih suka memilih mati bergenang darah daripada menyerah." Sepasang mata Datuk Tongkat membelalak liar. Pada saat itulah dia melihat sebuah kereta terbuka memasuki pintu gerbang dikawal oleh 6 prajurit di bawah pimpinan seorang perwira. Ketika melihat gadis cantik yang duduk di atas kereta terbuka itu, entah bagaimana, mendadak saja ingatan sang datuk kembali pada peristiwa perkelahian di malam hari di daerah pesawahan. Darah sang datuk tersirap.
Wajahnya menunjukkan rasa kaget amat sangat. Kalau pada malam sang Dara melayat, dia masih belum ingat siapa adanya Dara itu. Tapi saat ini mendadak saja ingatannya pulih kembali. Gadis di atas kereta itu yang diketahuinya hendak diambil gundik oleh Sri Baginda sesungguhnya adalah musuh besar kerajaan yang sedang dicari-cari, yaitu bukan lain Ratu Pemberontak Nawang Suri. Nawang Suri sendiri merasakan dadanya berdebar sewaktu melihat Datuk Tongkat memandang tak berkedip ke arahnya. Celaka kalau dia sampai mengenaliku, membatin Nawang Suri. Aku datang kemari terlalu cepat. Ternyata Datuk itu belum ditangkap. Surat palsu yang kuselipkan di kantong butut celeng pasti datang terlambat ke tangan raja. Nawang Suri palingkan wajahnya menghindari pandangan Datuk Tongkat. Namun jalan pikiran sang Datuk justru tampak jernih. Dia ingat ketika memeriksa mayat putut celeng dan dua anak buahnya, ketiga orang itu menemui ajal dengan badan hangus hitam. Berarti luka-luka yang dideritanya akibat tikaman senjata sakti. Dan kini dia tahu, senjata sakti apalagi kalau bukan keris Mustiko Geni. Gadis pemberontak, kau mau kemana? Berteriak Datuk Tongkat lalu melompat ke arah kereta. Tentu saja para prajurit dan hulu balang istana yang mengurungnya cepat memapaki gerakannya. Kalian semua dengar, gadis ini adalah Nawang Suri, Ratu Pemberontak. Kita harus menangkapnya, berteriak Datuk Tongkat. Imo Gantra mendengus. Jangan coba mengalihkan perhatian Dimas Sindu. Justru kaulah yang harus kami tangkap detik ini juga. Tolol, kalian tidak kenal siapa dia. Aku pernah bentrokan dengan dia. Gadis ini adalah Nawang Suri, Ratu Pemberontak yang dicari-cari. Dia memiliki Mustiko Geni. Kirawe Jamur tertawa sinis. Pemberontak tak menuduh pemberontak. Dimas Sindu, kau tahu siapa gadis itu? Dia adalah calon gundik Sri Baginda. Kuharap mulutmu jangan ketelepasan bicara yang tidak-tidak. Kalian boleh mencincang aku, tapi tangkap dulu gadis itu. Teriak Datuk Tongkat marah dan sangat penasaran karena ucapannya. Kirawe Jember memberi isyarat. Belasan prajurit dan Imo Gantra kembali menyerbu. Terpaksa Datuk Tongkat menghadapi orang-orang ini dan putar tongkat bambunya dengan sebut. Dua prajurit terpekik dan terjengkang. Seorang roboh dengan dada mengucurkan darah akibat tusukan tongkat bambu. Satunya lagi merangkak di tanah sambil mengerang karena tulang selangkangannya patah. Meskipun orang-orang yang ada di situ tidak mempercayai kata-kata Datuk Tongkat, namun dalam hatinya Nawang Suri yang duduk di atas kereta merasa tak enak. Keadaannya kini sangat terancam. Dia harus mengambil satu keputusan. Selagi para tokoh silat itu sibuk hendak menangkap Datuk Tongkat, dia harus mengambil keputusan sekaligus melakukannya. Tangannya bergerak perlahan ke arah pinggang. Di situ tersembunyi keris sakti Mustiko Geni. Saat itu pula pintu gerbang perkarangan istana terdengar suara siulam. Sesosok tubuh berkelebat, lalu laksana seekor burung hinggap di atas tembok istana, duduk berjuntai menyaksikan perkelahian seru antara para tokoh silat istana. Menurut orang yang duduk di atas tembok ini, dalam waktu singkat, sang Datuk pasti akan konyol dilabrak serangan-serangan yang begitu banyak. Ketika berpaling ke arah kiri, dia pun tampak tercengang melihat siapa Dara yang duduk di atas kereta terbuka. Gadis itu, kini dia ada pula di sini. Kalau dia benar pemberontak, berarti dia berada di sarang harimau. Nekat, berani betul dia. Apa yang dilakukannya di sini? Tapi, dia duduk di atas kereta, diiringi para pengawal. Bagaimana mungkin? Karena tak habis pikir, orang yang duduk di atas tembok itu geleng-gelengkan kepala, lalu garuk rambutnya beberapa kali. Inilah ciri-ciri pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Si Baginda duduk terkantuk-kantuk di atas kursi sambil menyedot pipa panjang. Bau tembakau yang dibakar memenuhi ruangan besar. Di sebelah kirinya duduk Pati Wulung Kerso. Di sebelah kanan berdiri Raden Cokroningrat, kepala pasukan kerajaan.
Gundiku itu masih belum juga datang, dan aku mendengar suara ribut-ribut di luar sana, kata Sri Baginda pula setelah lebih dulu menghembuskan asap pipanya jauh-jauh ke udara. Sebentar lagi Den Ayu, gundik Sri Baginda itu pasti sampai, menjawab Cokroningrat. Dan suara ribut-ribut di luar itu adalah suara perkelahian mereka yang sedang menangkap Datuk Tongkat. Hanya menangkap seekor monyet pengkhianat saja, mengapa begitu riuhnya, seperti tontonan pasar malam, kata Sri Baginda. Dengan rasa tak sabar, dia menyerahkan pipanya pada seorang punggawa, lalu bangkit dari kursi, langkah ke langkah depan istana, diikuti oleh Wulungkerso dan Cokroningrat. Sewaktu Sri Baginda sampai di tangga depan istana, perkelahian tengah berlangsung seru. Bagaimana kelanjutan keriuhan di halaman istana? Hanya menangkap seekor monyet pengkhianat saja, mengapa begitu riuhnya, seperti tontonan pasar malam, kata Sri Baginda. Dengan rasa tak sabar, dia menyerahkan pipanya pada seorang punggawa, lalu bangkit dari kursi, langkah ke langkah depan istana, diikuti oleh Wulungkerso dan Cokroningrat. Sewaktu Sri Baginda sampai di tangga depan istana, perkelahian tengah berlangsung seru. Datuk Tongkat dari selatan tampak berlumuran darah di wajahnya sebelah kanan akibat hantaman tasbih hijau Ki Rawi Jembor yang tengah menghantam mata kanannya hingga pecah dan mengucurkan darah. Dalam keadaan terluka begini, sang datuk mengamuk seperti harimau kemasukan setan. Dia sudah maklum tak bakal bisa lolos dari kepungan 2 tokoh silat dan 8 prajurit itu. Karenanya dia berjibaku. Mati tak jadi apa, asal paling tidak salah seorang dari 2 tokoh silat istana itu juga harus memegang nyawa di tangannya. Tongkat sang datuk menderu ganas, menusuk dan memukul ke berbagai penjuru. Namun di jurus itu dia hanya mampu menghantam 2 orang prajurit saja, sementara gempuran serangan atas dirinya semakin membahayakan. Pada saat itulah, dengan mata kirinya masih utuh, Datuk Tongkat melihat Sri Baginda muncul di tangga istana, sementara kereta yang membawa Nawang Suri juga sampai di depan tangga dan berhenti di hadapan sang raja. Sri Baginda, berteriak Datuk Tongkat. Saya melompat mendekati tangga istana. Awas, gadis di atas kereta itu adalah Nawang Suri, pemberontak yang selama ini dicari-cari. Ucapan Sindu Kalasan alias Datuk Tongkat hanya sampai di situ. Untuk 2 kalinya, tasbih hijau di tangan Ki Rawi Jembor berdesing ganas, menghantam batok kepala Datuk Tongkat hingga manusia yang pernah membaktikan dirinya pada istana ini harus menemui ajal di tangan kawannya sendiri. Datuk Tongkat terkapar di ujung tangga istana dengan kepala pecah, serta mata perkelahian pun berhenti. Kejadian yang mengerikan itu agaknya sama sekali tidak begitu menarik perhatian sang raja. Dia memalingkan kepala ke arah perawan cantik jelita yang duduk di atas kereta yang sebentar lagi akan diboyongkan ke dalam kamar istana. Dia sendiri yang akan memegang tangan Ratih, membantunya turun dari kereta, lalu membawanya masuk ke dalam istana. Namun maksud sang raja tak pernah kesampaian. Dari atas kereta terdengar suara pekik menggelegar mengejutkan semua orang. Selagi semua orang terkesiap kaget, tubuh Nawang Suri tampak melompat. Sinar merah tiba-tiba membersit disertai hawa panas menebar angker. Keris Mustiko Geni, teriak Ki Mogantra, Raden Cokroningrat dan Pati Wulungkerso. Juga Ki Rawi Jembor ketika semua mereka melihat benda yang tergenggam di tangan Ratih, calon gundik yang sebenarnya adalah Nawang Suri, musuh besar kerajaan. Kalian semua dengar, teriak gadis ini.
Wajahnya buas dan matanya berapi-api. Keris Mustiko geni dalam genggamanku. Berarti tahta kerajaan ada dalam tanganku. Tahta memang menjadi hakku karena raja kalian sebelumnya telah merampas dari ayahku. Kalian harus tunduk semua padaku. Aku Nawang Suri, ratu penguasa di negeri ini. Gadis nekat, terdengar suara dari tembok istana. Nawang Suri melirik dan melihat Wiro Sableng duduk di atas tembok itu. Gadis ini mengomel dalam hati, namun dia kembali menghadapi orang-orang itu. Dia harus menguasai keadaan dengan cepat. Hanya saja, Ki Rewi Jembor dan Imo Gantra merupakan orang tokoh pertama yang tak bisa dibuat tunduk. Dengan tasbih diputar di tangan kanan, Ki Rewi Jembor maju mendekat seraya berkata, "Wuk, gadis pemberontak, kau telah membunuh raja, nyawamu tak bisa diampuni." Tasbih hijau berkelebat, sinar hijau berkiblat membuat Nawang Suri terhuyung dan cepat mundur. Saya menangkis dengan keris Mustiko geni. Trang! Dia di kakek yang maklum akan kehebatan senjata di tangan lawan tak berani melakukan bentrokan. Dengan cerdik, dia berkelit lalu menggempur lagi dari samping. Sementara itu, Imo Gantra dan Cokroningrat, 9 perwira dan puluhan prajurit telah melakukan pengurungan lalu mulai merangsak maju. Betapapun tingginya kepandaian Nawang Suri, sekalipun senjata sakti tergenggam dalam tangannya, namun menghadapi sekian banyak musuh benar-benar bukan tandingannya. Apalagi pakaian yang dikenakannya saat itu, yakni kebaya dan kain panjang, tidak memungkinkannya untuk bergerak leluasa. Dalam waktu 2 jurus saja, gadis ini sudah terdesak hebat. Dalam jurus ketiga, keris Mustiko geni terlepas dari tangannya. Senjata mustika sakti ini cepat disambar Pati Wulungkerso. Nawang Suri sendiri melompat mundur sambil pegangi tulang lengan kanan yang patah dihantam tasbih Ki Rewi Jembor. "Kalian mau membunuhku?" teriak Nawang Suri sambil bersandar ke tiang besar langkan istana. "Aku tidak takut mati. Mati pun bukan satu kesia-siaan bagiku. Yang penting, aku telah membalaskan sakit hati ayah bundaku. Membunuh raja kalian, merampas tahta kerajaan milik Syah ayahku. 2 buah pedang, 1 tombak, 1 jotosan berkekuatan tinggi, ditambah 1 hantaman tasbih sakti berebut cepat melabrak tubuh Nawang Suri. Sang Dara yang memang nekat dan merasa tidak takut malah sengaja menghadang kematian dengan tabah. Gadis nekat, benar-benar nekat, gila. Terdengar teriakan jengkel dari arah tembok halaman istana. Bersama dengan itu menduru suara aneh laksana ribuan tawon mengamuk. Sinar putih perak menyilaukan berkiblat. Trang, trang. 2 pedang dan 1 tombak terbabat putus. Masing-masing pemegangnya terpental dan terpaksa lepaskan senjata mereka yang telah puntung, karena gagang-gagang senjata itu mendadak sontak terasa panas seperti terbakar. Imo Gantra kucurkan keringat dingin. Kalau dia tak lekas menarik ulang pukulannya, tangan kanannya akan cacat putus seumur hidup. Ki Rewi Jembor berseru tegang. Badannya pucat ketika dapatkan tasbih saktinya kini tinggal seutas benang. Butiran-butiran tasbih hijau melayang ke udara, jatuh bertebaran di langkan istana. Di depan sosok tubuh Nawang Suri kini tegak seorang pemuda berambut gondrong sambil memegang sebilah senjata aneh, yakni sebilah kapak bermata 2. "Pendekar, kapak maut naga geni 212, seru Imo Gantra dan Ki Rewi Jembor. Mereka berdua belum pernah bertemu dengan Wiro Sableng, tetapi melihat senjata yang ada dalam genggaman murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini, keduanya segera maklum siapa adanya pemuda itu. Kalau tadi mereka hendak bertindak garang, maka kini terpaksa menahan diri. "Pendekar 212, tidak disangka seorang bernama besar sepertimu ternyata membantu pemberontak," menegur Ki Rewi Jembor. Aku tidak merasa dibantu atau membantu oleh siapapun," berteriak Nawang Suri. Wiro menyeringai dan melirik sekilas pada Sang Dara lalu menimpali. "Aku memang tidak membantunya." "Lalu, mengapa muncul dan mencampuri urusan kami
Orang-orang kerajaan, kertak Imogantra. Wiro garuk-garuk kepala. Itulah susahnya jadi manusia seperti aku ini. Aku bertindak tanpa mempedulikan siapa adanya gadis ini. Aku hanya tak ingin melihat darah tertumpah dalam ketidakadilan. Seorang gadis ingusan seperti ini hendak kalian bunuh beramai-ramai. Pemuda lancang, berani kau mengatakan aku. Nawang Suri hantamkan jotosan tangan kiri ke punggung Wiro Sableng. Pendekar ini cepat berkelit ke samping. Tangan kirinya bergerak mengirimkan satu totokan. Detik itu juga Nawang Suri merasakan tubuhnya kaku tegang. Gadis itu bukan gadis ingusan, pendekar, kata Ki Rawi Jembor dengan pelipis bergerak-gerak dan suara bergetar. Dia adalah gembong pemberontak. Dia telah membunuh raja kami. Kalau begitu, kalian uruslah jenazah Sri Baginda, saut Wiro pula. Lalu dengan gerakan cepat, dia mendukung tubuh Nawang Suri di bahu kirinya, sementara sang dara tidak hentinya berteriak-teriak marah. Hendak kau bawa kemana gadis pemberontak itu? Kata Ki Rawi Jembor. Kemana aku ingin membawanya? Itu bukan urusan kalian. Aku minta jalan dengan segala hormat. Imogantra mendengus. Nama besarmu kami hormati, tapi jangan kira kami takut untuk melakukan sesuatu. Habis berkata begitu, Imogantra memberi isyarat. Bersama Ki Rawi Jembor, 9 perwira tinggi termasuk kepala pasukan Cokroningrat, ditambah lagi lusinan prajurit segera menyerbu. Wiro sapukan kapak maut naga geni 212 ke depan. Semua yang menyerang jadi kalang kabut dan berserabut mundur. Namun sebatang tombak sempat menusuk bahu kiri Nawang Suri. Hingga gadis ini menjadi kesakitan lalu pingsan melihat darahnya sendiri. Kalau kalian bersikeras dan tak mau menahan diri, darah akan lebih banyak mengucur di langkan istana ini. Ancaman Wiro itu membuat Imogantra dan Ki Rawi Jembor saling pandang. Akhirnya Ki Rawi Jembor berkata, kau boleh pergi, tapi gadis pemberontak itu tetap harus kau tinggalkan di sini. Kalian, orang-orang kerajaan mau menang sendiri. Ayah dan ibu gadis ini telah kalian bunuh. Tahta kerajaan kalian rampas. Apa itu masih belum cukup? Jika kau berpendapat demikian, maka biar aku mengadu jiwa denganmu. Imogantra tak dapat menahan diri lagi dan siap melompati pendekar 212 Wiro Sableng. Namun Ki Rawi Jembor cepat memegang bahunya dan membisikkan sesuatu. Imogantra meskipun masih penasaran tampak agak kendur amarahnya. Pendekar 212, kata Ki Rawi Jembor. Saat ini kami perbolehkan kau dan gadis itu pergi. Tapi ingat satu hal, kami tak akan tinggal diam. Kalian berdua tak bisa lari jauh. Pembalasan kami lebih kejam dari siksa neraka. Wiro Sableng manggut-manggut sambil menyeringai. Aku akan ingat baik-baik ucapanmu itu, orang tua. Tapi satu hal dariku, kalian ingat pula baik-baik ucapanku ini. Apa yang telah terjadi hari ini kuanggap selesai dan berakhir sampai di sini. Tak ada silang sengketa baru atau segala dendam kesumat. Tapi jika kalian kelak melakukan sesuatu terhadap salah satu dari kami, berarti kalian membuka pintu neraka untuk kalian sendiri. Habis berkata begitu, pendekar 212 Wiro Sableng keluarkan siulan panjang, membuat beberapa kali lompatan dan lenyap dari halaman istana. Tamat. Episode selanjutnya, bencana di Kuto Gede.